أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Terima kasih kepada Ustaz Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertamanya kita menunaikan salat secara berjamaah lah. Dan yang keduanya insyaallah kita akan sama-sama berkongsi mendengarkan sedikitlah tazkirah daripada saya berkenaan 3 persoalan di dalam kubur, ataupun sebenarnya 3 persoalan di dalam kubur ini adalah merupakan al-qaulus tsabit, ucapan yang kukuh, yang tetap, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap dari kita sebagai seorang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit." Allah Subhanahu wa taala menetapkan pendirian terhadap orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan kalimah yang tetap teguh, fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan juga di akhirat. Al-qaulus tsabit ini dikatakan oleh para ulama bahwa maksudnya adalah ucapan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun kalimat tauhid. Kalimah yang memasukkan kita ke dalam agama Islam. Seseorang yang ingin memeluk agama Islam, maka hendaklah mengucap kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu di sebuah perkuburan. Kemudian baginda pun menyatakan, adapun orang yang beriman kepada Allah, maka Allah akan meneguhkannya dengan al-qaulus tsabit, perkataan yang teguh. Maksudnya apa? Kalimat la ilaha illallah. Adapun orang munafik, maka mereka akan mengatakan la adri. Kalau siapa pernah dengar keset lah, dululah masa saya sekolah dulu, ada satu keset tu, masa zaman Al-Arqam dulu, apa dia panggil, Sakaratul Maut. Kesetnya tu dia ada baca, dia buat macam pentomen lah. Sebenarnya itu hadis Nabi. Ditanya kepada orang yang tidak beriman, ditanya, siapa Tuhan kamu? Apa dia jawab? La adri. Dia kata, aku tidak tahu. Lalu ditanya lagi, siapa Nabi kamu? Lalu dia pun jawab, aku tidak tahu. Dan soalan yang ketiganya, apa agama kamu? Dia jawab, aku tidak tahu. Ini 3 persoalan utama yang akan ditanyakan kepada kita di alam kubur nanti, yang sebenarnya ianya merupakan asas agama kita. Yang mana kalau sebagian orang kata, ini soalan bocor, kan, kita hafal jawaban dia. Sebenarnya yang menjawab ketika di alam kubur nanti bukanlah mulut kita, tapi yang menjawablah adalah amalan kita. Sejauh mana kita telah beramal dengan agama kita. Maka orang itu pun dipukul, kata Nabi. Sebelum tu dia kata, aku tidak tahu. Lalu dia kata, aku mendengar orang ramai berkata begitu, lalu aku pun berkata begitu.
Maksudnya dia hanya ikut-ikut cakap orang saja. Yang sebenarnya di dalam agama ini kita perlu belajar. Lepas itu kita perlu memahaminya, kita perlu mengamalkannya, dan kita perlu menyampaikan. Okay? Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalaulah Allah tidak turunkan suratul Asr, surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Artinya apa? Demi masa, sesungguhnya semua manusia berada di dalam kerugian, kecuali illal ladzina amanu. Pertama, orang yang beriman. Dan kata para ulama, orang yang beriman ialah yang pertama, sebelum kita beriman mestilah kita berilmu terlebih dahulu. Bahwa iman itu datang setelah kita belajar. Tidak mungkin iman datang tiba-tiba tanpa dia mempelajarinya. Orang yang ingin memeluk agama Islam biasanya dia kaji, dia belajar, dia banding, akhirnya dia pun dapat hidayah. Itulah buah dari keimanan. Ya, iman itu tidak, macam mana kata dalam nasyid tu, iman tak dapat diwarisi, kan? Bukan boleh cari-cari begitu saja, tidak. Tapi dia perlu ada usaha. Maksudnya kita perlu belajar, perlu ada bersusah payah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Maksudnya apa? Hidup ini dimulakan dari susah. Maksudnya kalau anak-anak kita dari kecil membesar, bukan mudah dibesarkan, kena ajar dia, dan dia pun mula sebelum pandai berjalan kena merangkak dahulu. Semuanya susah. Okay? Tapi akhirnya akan memperolehi kemudahan, kesenangan setelah bersusah dahulu. Jadi bukan maksudnya agama ini suruh kita supaya susah, tidak. Tapi memang kehidupan ini secara naluri fitrahnya memang begitu. Okay? Dia bukan lahir-lahir senang terus pandai bercakap, terus pandai berlari, tidak, kan? Tapi kita perlu melalui prosesnya. Okay? Jadi orang yang tidak tahu di dalam kubur tadi, kata Nabi, dia kata apa orang cakap, maka saya ikut je apa yang orang cakap. Maksudnya dalam agama kita perlu betul-betul tahu alasan dia, kenapa kita buat begitu. Kenapa saya solat? Kenapa kita solat? Karena ianya merupakan perintah Allah. Kenapa saya kena menuntut ilmu? Sama juga, karena ianya perintah Rasulullah. Kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib ke atas setiap orang Islam. Bukannya sunat, tapi wajib. Fardu ain, wajib. Fardu ain ini, fardunya ada dua. Satu fardu ain, satu fardu kifayah. Fardu ain yaitu berkenaan agama kita, hubungan kita dengan Allah. Salat, puasa, zakat, haji, fardu ain, semua orang mesti laksanakan. Kecuali haji, itulah dia wajib bagi yang mampu. Adapun fardu kifayah, maka dia wajib ke atas sebahagian orang. Dia urusan muamalah, ataupun kalau orang meninggal mesti ada yang uruskan. Satu pengurusan jenazah termasuk dalam fardu kifayah. Jual beli fardu kifayah. Menjadi doktor, menjadi arkitek, menjadi engineer, semua tu hukumnya fardu kifayah. Kalau tiada siapa yang mau jadi, maka berdosalah kita. Kena ada juga di antara umat Islam yang jadi begitu. Maksudnya kena cenderung pergi kepada bidang itu, kuasai. Okey? Dalam masa yang sama fardu ain jangan ditinggalkan. Fardu ainnya itu perkara berkenaan agama. Kemudian Nabi kata, lalu orang tadi, orang munafik yang tidak dapat menjawab, apa soalan dia? 3 soalan yang dia ditanya. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Ma dinuka? Apa agama kamu? Yang ketiga, man nabiyuka? Okay? Atau ada riwayat yang lain lah. Manil ladzi, kata siapakah yang diutuskan
kepada kamu. Begitulah lebih kurang dia punya hadis dia, bunyi hadisnya. Maksudnya siapa nabi kamu lah secara ringkasnya. Jadi ada 3 persoalan. Jadi orang yang tidak dapat menjawab nih kata Nabi, maka dia pun dipukul dengan besi yang boleh didengari oleh seluruh makhluk kecuali manusia. Maka sekiranya lah manusia itu dapat mendengar, maka pasti mereka akan jatuh pingsan. Kalau kita dengar suara orang yang ada di dalam kubur dipukul, maka kita akan pingsan. Yang dengar ini siapa? Semua makhluk dengar. Maksudnya haiwan dengar, mungkin jin dengar. Adapun kita manusia tidak boleh mendengar. Jadi 3 persoalan inilah yang coba kita rungkaikan ataupun berkenaan agama ini. Bukan sekadar siapa Tuhan kamu? Tuhan kami Allah. Memadaikah begitu? Itu boleh dihafal, kan? Bahkan orang Yahudi, orang Kristen, ada yang mempelajari agama Islam, dia tahu selok belok. Bahkan syaitan atau iblis yang asalnya beriman kepada Allah, lalu dia menjadi kafir karena tidak mau sujud hormat kepada Nabi Adam. Sombong dia. Dia kata aku diciptakan dari api, sedangkan manusia ini Adam ini dicipta dari tanah. Maksudnya dia ada anggapan dia api lebih baik daripada tanah. Karena anggapannya begitu, lalu dia ingkar pada perintah Allah, maka Allah pun tarik, cabut hidayah yang Allah berikan kepada dia, menjadilah dia kafir, ataupun tidak beriman, dan dia pasti menjadi dari kalangan ahli neraka. Cuma dia termasuk di kalangan golongan yang ditangguh siksaannya, karena dia minta, ya Allah beri aku tangguh, aku akan menggoda manusia nih supaya mereka ikut bersama-sama masuk ke dalam api neraka. Lalu Allah pun izinkan. Maka iblis ini adalah merupakan makhluk Allah yang hidup lama lah, kan? Dia hidupnya kerjanya untuk menggoda manusia. Dan dia ini belum masuk neraka. Masuk neraka nanti pada hari akhirat nanti. Jadi siapakah Tuhan kita? Kita mungkin boleh jawab Allah. Dalam bahasa Arab apa nama Allah? Nama Tuhan kita Allah lah. Ataupun kalau dalam bahasa Arab disebut Rabb. Yang kedua ilah. Dan ada banyak lagi. Nama Allah ada 99. Dalam hadis Nabi, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya akan masuk ke dalam surga. Kalau kita belajar satu persatu nama Allah panjang lagi lah. Ringkas kita mau tahu yang 2 saja. Yang pertama Rabb. Karena ini yang kita ucap dalam ayat yang kedua dari Al-Qur'an. Lepas bismillahirrahmanirrahim kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allah adalah Rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Rabb itu maksudnya Tuhan yang mencipta, yang mentadbir, yang mengatur sekalian alam. Maksudnya Rabb ni dia berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya ilah. Ilah kita sebut ilahin nas, kan? Ilahin nas, Tuhan yang disembah oleh manusia. Ilah kata para ulama maksudnya ialah al-ma'bud bihaqqin, yang berhak disembah. Itu maksud ilah. Satu orang yang memeluk agama Islam, dia tidak boleh ucap la rabba illallah, tapi yang dia kena ucap, yang wajib dia ucap la ilaha illallah. Ilah itu maksudnya apa? Tuhan yang berhak disembah. Jadi ada 2 nih. Yang pertama Rabb tadi berkaitan dengan perbuatan Allah, kita wajib mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Maksudnya siapa yang mencipta kita? Allah. Siapa yang mengatur alam ini? Allah. Semua apa saja yang berkaitan dengan perbuatan, maksudnya apa yang terjadi di alam ini, baik buruk, perkara yang berlaku, semuanya telah ditentukan, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilah ianya berkaitan hak Allah. Jadi berkaitan perbuatan kita. Kalau tadi perbuatan Allah,
yakni perbuatan hamba kita. Apa yang perlu kita buat? Esakan Allah. Oleh kerana kita tahu Allah tu Dia saja satu-satunya Tuhan, maka bolehkah kita beribadah kepada selain Allah? Bolehkah? Jawabnya tidak boleh. Hanya Allah saja yang berhak kita sembah, beribadah. Bila sebut ibadah ni mencakup segala perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah. Allah sukakah tidak kita salat? Allah suka. Maka itu namanya ibadah. Maka semua ibadah yang kita lakukan tidak boleh kita tujukan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Itu yang kedua. Jadi kalau bahasa Melayunya kita sebut Tuhan jelah. Kelemahannya dalam bahasa Melayu satu je, Tuhan. Kalau bahasa Arab ada Rabb, ada ilah, tapi masing-masing ada makna yang berbeza. Okey? Bukti macam mana kita tahu Allah ni wujud? Apa bukti Allah tu ada? Kita tahu. Kita tengok alam sekitar kita. Kita tengok alam, kita tengok langit, bumi. Bolehkah kita bilang, oh ini terjadi dengan sendirinya? Logikkah tidak? Kita katakan handphone ini sendiri ada. Bolehkah? Logikkah tidak? Tidak logik. Mesti ada yang menciptanya. Maka setiap yang dicipta pasti ada yang menciptanya. Maka demikian juga kita ni. Siapa cipta kita ni? Allah SWT yang menciptakan kita. Yang menyampaikannya, yang memberitahu kita adalah Nabi SAW. Nabi Muhammad. Suatu diutuskan Rasul supaya mengajak manusia yang telah tersesat jalan kembali ke jalan yang benar. Okay? Dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir lah. Kan? Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Okay? Kemudian setelah itu kita tahu Allah yang mencipta kita, maka Allah yang berhak disembah. Bahkan itulah tujuan kita semua diciptakan oleh Allah SWT. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surah Ad-Dzariyat. Allah kata, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdikan ataupun menyembah kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena tahu tujuan kita diciptakan. Allah beritahu dalam Al-Quran bahawa kita ni diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan maksudnya beribadah artinya ibadah ajalah, enggak payah kerja. Tidak. Kita disuruh bekerja. Bekerja dalam apa kata-kata Sayyidina Ali atau kata para ulama. Dia kata beribadahlah kamu seolah-olah kamu mati esok hari. Bekerjalah kamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Disuruh kita bekerja. Disuruh kita untuk seimbangkan perkara dunia dan akhirat kita. So kalau kita contoh kita sembahyang, macam mana kita mau makan? Macam mana kita mau beri makan pada istri dan anak-anak kita, kepada ahli keluarga kita? Maka kenalah kita bekerja. Jadi kena seimbang antara duniawi dan ukhrawi. Soalan yang kedua di dalam kubur apa dia? Ma dinuka? Apa agama kamu? Setelah kita tahu Allah mencipta, maka Allah berhak disembah. Kedua, soalan yang akan ditanya, apa agama kita? Apa agama kita? Apa arti agama dulu? Agama ni apa maksudnya? Agama ni kepercayaan kepada Tuhan. Okay? Secara ringkas sajalah. Okay? Kalau dibahaskan secara bahasa atau menurut etimologi, terminologi banyak lagi lah. Jadi agama secara ringkas ialah kepercayaan kepada Tuhan. Nah, kisahlah orang agama apapun dia percaya pada Tuhan. Orang yang tiada agama dia tidak percaya pada Tuhan. Seperti pagan atau etis. Dia kata Tuhan tiada. Itu artinya orang tu tiada agama. Kita di Malaysia ni ada rukun negara pertama sekali kepercayaan kepada Tuhan. Menunjukkan mesti ada agama. Mau jadi rakyat Malaysia ada agama. Cuma agama kita yang kita anut, bahkan satu-satunya agama yang dalam kitab dia menjelaskan itulah agama yang sebenar-benarnya. Apa dia? Agama Islam. Allah kata innad dina indallahi al-Islam.
Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah, yang diterima di sisi Allah. Apa dia? Agama Islam. Carilah dalam mana-mana agama lain, dalam kitab agama mereka, contohnya dalam Bible kah, perjanjian lama, perjanjian baru, atau Hindu kah, tidak akan dijumpai ada kalimah yang mereka kata agama mereka lah agama paling benar. Tiada. Hanya ada agama Islam. Islam satu-satunya agama yang kitabnya mengatakan agama yang benar adalah agama Islam. Dan Islam itu apa maksud dia? Islam artinya tunduk, patuh dan taat pada perintah Allah. Itu secara mudahnya kita ingat. Islam artinya apa? Tunduk, patuh pada perintah Allah. Sebetulnya semua nabi agamanya adalah sama. Semua nabi beragama Islam. Buktinya dalam kitab Bible pun Nabi Isa kata, dia kata, aku tidak melakukan dengan keinginan aku sendiri, tapi yang aku lakukan ini adalah kehendak Tuhan. Dalam kitab Bible, dalam perjanjian baru lah ataupun Injil. Nabi Isa sendiri kata gitu. Kalau orang Kristen kata Yesus. Dia cakap, aku tidak buat dengan kemauan diriku sendiri, tapi yang aku lakukan ini adalah kehendak Tuhan. Jadi menunjukkan Nabi Isa itu Islam karena dia tunduk patuh pada perintah Allah. Semua agama adalah Muslim. Semua para nabi Muslim. Karena mereka tunduk patuh pada perintah Allah. Apa yang membedakan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa atau dengan nabi-nabi yang lain? Bezanya cuma syariat. Adapun agama sama. Yaitu apa? Kepercayaan pada Tuhan. Maksudnya rukun iman itu sama. Rukun Islam saja yang mungkin sama juga, tapi mungkin ada berbeza dari sudut tata cara. Mungkin ibadah kita, solat kita 5 kali sehari. Kalau Yahudi dia 3 kali sehari. Ada cara-cara beribadah yang tidak sama, tapi sekarang mungkin telah diubah, sehingga tuh kita tengok cara sembahyang mereka tidak sama, karena setelah pun diubah agama mereka. Tapi kalau kita lihat di negara Arab ada Kristen Ortodok yang sembahyangnya sama orang Islam betul-betul sama, kan? Dia betul-betul ada ruku, ada sujud, sama juga macam dia baca Al-Fatihah begitu, tapi bukan Al-Fatihah lah dia baca, dia punya surah dia. Menunjukkan bahwa semua agama ini, dalam satu hadis kata Nabi, kami para nabi semuanya diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkannya maksudnya tangan kanan di atas tangan kiri buat begitu ketika solat. Semua nabi, artinya setiap nabi cara solatnya sama, dari sudut berdirinya itu begini, kanan di atas tangan kiri, sama cara sembahyang. Kalau kita pernah lihat orang Yahudi dalam YouTube pun ada orang Yahudi sembahyang begini, dia sembahyang. Macam orang Islam, macam mazhab Maliki dia sembahyang begini. Jadi lebih kurang sama. Jadi kita tahu Islam. Sekarang kita ingin tahu Islam tu ada dia punya peringkat-peringkat. Kita ambil satu hadis. Ini hadis daripada Jibril alaihissalam. Suatu ketika dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang kedua dalam hadis 40, hadis panjang, paling panjang. Suatu ketika ada seorang lelaki datang bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu datang menyerupai seorang lelaki berbaju putih, rambut hitam, tidak ada habuk. Maksudnya dia ini bukan orang jauh. Orang Arab biasa kalau datang dari jauh penuh debu sebab dia di padang pasir. Jadi ini datang bersih. Rupanya dia ini malaikat sebenarnya. Tapi dia datang masa itu para sahabat tidak tahu. Macam beginilah sedang duduk, Nabi duduk di depan, tiba-tiba dia datang duduk depan Nabi, lututnya kena lutut Nabi, tangannya letak di atas paha Nabi. Lalu ditanya, lelaki itu bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam. Beritahu aku apa itu Islam. Nabi pun jawablah, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wal hajj in istata'ta ilaihi sabila. Jadi kata Nabi, Islam ialah engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Salat, salat 5 waktu lah. Salat. Yang ketiga,
puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, zakat, mengeluarkan zakat. Yang kelima, haji bagi siapa yang mampu. Lalu Nabi pun setelah Nabi jawab nih, Nabi yang jawab nih, yang tanya nih siapa? Malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril pun jawab, "Shadaqta." Betul. Jadi sahabat Nabi terpinga-pinga. Yang meriwayatkan hadis ini Sayyidina Umar. Dia pun heran, dia kata, dia tanya, dia juga kata benar. Dia sebenarnya mau belajar ke apa nih? Lalu dia tanya soalan yang kedua, "Akhbirni anil iman." Beritahu aku apa itu iman. Maka Nabi menjawab, "Al-imanu an ta'budallaha al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu ialah engkau percaya pada Allah, beriman pada Allah. Wa malaikatihi, para malaikat. Wa kutubihi, dan pada kitab-kitab. Wa rusulihi, rasul-rasul. Kemudian yang kelima, wal yaumil akhir, hari akhirat, hari kiamat. Dan yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir Allah yang baik maupun takdir yang buruk. Semuanya adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bagi tahu. Lalu dia tanya soalan yang ketiga. Oke? Betul lah, Nabi jawab betul. Nabi jawab betul semua. Lalu ditanya soalan yang ketiga, "Akhbirni 'anil ihsan." Beritahu aku apa itu ihsan. Lalu Nabi jawab, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan itu ialah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau engkau tidak dapat melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Oke? Lepas itu soalan yang keempat ada lagi sebenarnya. Tapi soalan keempat Nabi tidak boleh jawab. Apa soalan keempat dia? Dia tanya, bila hari kiamat? Mata sa'ah. Lalu Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Tidaklah yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya. Maksudnya malaikat yang tanya tadi pun tidak tahu. Apalagi Nabi pun tidak tahu. Karena hari kiamat ini adalah urusan Allah. Hanya Allah saja yang maha mengetahui bilakah hari kiamat. Jadi secara ringkasnya, baliklah orang tu. Lalu beberapa hari kemudian para sahabat pun tanya, "Ya Rasulullah, hari itu ada orang lelaki datang. Siapa dia?" Lalu Nabi pun bagi tahu, kata Nabi, dia bagi tahu itu adalah malaikat Jibril. Atakum, yang datang kepada kamu. Yu'allimukum, yang mengajarkan kepada kamu dinukum, agama kamu. Dia datang untuk ajar. Tapi pelik, dia tidak ajar begitu. Dia ajar orang, tidak. Dia pergi tanya Nabi, Nabi jawab. Jadi para ulama mengatakan bahwa cara belajar yang paling baik sebenarnya adalah soal jawab. Soal jawab ini adalah cara pembelajaran yang paling berkesan. Kita tidak paham, kita tanya. Kalau di suap-suap-suapan, dibagi tahu aja. Selalu kan dalam kelas, paham semua? Paham. Sekali bila ditanya, tidak tahu. Tidak boleh jawab. Kenapa? Tidak paham sebenarnya, tapi malas mau cakap tidak paham nanti. Nanti kena tanya, contohnya. Maka sebaiknya kita, bisa masak. Oke, saya kasih sedikit lah. Mungkin lepas tu boleh azan dulu. Oke. Jadi secara ringkasnya agama ini terbagi menjadi 3. Pertama, Islam. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Martabat yang biasa, yang paling bawah adalah Islam. Ini amalan zahir yang nampak, solat, puasa, zakat, haji. Yang paling tinggi sedikit, tinggi daripada itu, peringkat yang kedua adalah iman, yaitu orang yang dalam dia yakin pada Allah SWT. Orang yang beriman pasti orang Islam. Tapi orang Islam belum tentu dia beriman. Karena ada orang Islam zahir saja, tapi dia munafik. Dia tidak percaya Allah. Itu Islam zahir. Adapun yang paling tinggi sekali, orang yang dapat menggabungkan antara iman dan iman dan Islam digabungkan, itulah yang disebut sebagai ihsan. Ihsan ini orang yang gabungkan antara iman dan Islam. Jadi saya ingat mungkin azan dulu lah.
Azan dulu baru saya sambung sedikit baru kita tutup lagi. Okay? Masuk sudah kan? Azan dulu. Oke, kita sambung sedikit. Oke. Berkenaan Islam tadi, sebab kita ada 3 persoalan di dalam kubur. Yang pertama, siapa Tuhan kamu? Ini Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan kita kenal Allah siapa? Dan melalui belajarlah, kita kena belajarlah dalam ilmu akidah. Dan awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena pelajari. Cuma kita tidak bahaskan secara detail. Kemudian kita tahu hak Allah. Ini hendaklah kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya agama. Kita tahu agama kita. Ini agama Islam. Martabat Islam ada 3. Islam, iman dan ihsan. Ihsan yang paling tinggi sekali lah. Sebagian ulama kata ihsan itulah tasawuf. Ilmu tasawuf penyucian jiwa. Yang membersihkan hati kita sehingga kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita dapat melihat Allah SWT. Dan ini bukan mudah. Hendaklah digabungkan antara iman dan Islam, maka kita akan memperolehi darjat ihsan. Mudah-mudahan kita dapat mencapai darjat ihsan. Adapun soalan yang ketiga, yang terakhirlah, yaitu siapa nabi kamu? Man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Okay? Kurang-kurangnya kita kena tahu ini masuk bulan Rabiul Awal kan, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya selalu sering diulang-ulang lah. Kalau boleh di rumah kita adalah kitab sirah Nabi. Sehingga kita boleh kadang kita tahu orang lain, kisah hidup orang lain ataupun artis lagi kita kenal kan. Kita tahu dia bila dia kawin, bila dia cerai, semua tahu. Tapi Nabi kita tidak tahu berapa anak dia, berapa istri dia, bila dia jadi nabi, macam mana kehidupan dia, tidak tahu. Nabi Muhammad bin siapa boleh sambung? Abdullah bin Abdul Muttalib. Alhamdulillah. Artinya memang belajar. Okey, jadi sekurang-kurangnya kita tahu kan bila dia lahir. 12 Rabiul Awal tahun. Tahun gajah. Tahun gajah itu apa tuh? Macam mana kita tahu tahun gajah? Yang macam tahun bercina kan dia ada tahun singa, tahun itu kah? Bukan. Tahun gajah itu bersempena peristiwa tentara bergajah datang menyerang Ka'bah. Tentara bergajah ini datang dari Yaman. Kan? Yaitu Raja Abraha. Dia ada buat satu istana ataupun tempat ibadah kuil atau gereja lah yang bentuknya macam songkok, kolensua. Tapi dia buat tuh dia dengan harapan kononnya supaya jadi macam Mekah. Mekah ni ramai orang datang melawat. Tapi tempat dia ni dia buat rupanya tidak ada orang mau datang. Sampai ada orang pergi kencing lagi di situ. Dia marah. Marah dia tuh, dia mau pergi rosakkan Ka'bah. Rupanya itu panjanglah kisah dia. Sampai di sana rupanya Abdul Muttalib datuk kepada Nabi Muhammad, dia kata bukan kami yang jaga, Allah yang jaga. Sampai macam itu sekali. Akhirnya mereka mau menyerang, mereka tidak dapat diserang, mereka tidak dapat menyerangnya karena Allah SWT turunkan ataupun utuskan burung ababil yang membawa batu-batu yang mana bila mereka terkena maka kulit mereka seperti ulat dimakan kayu. Akhirnya habis kulit-kulit mereka. Akhirnya Raja Abraha ini dia sempat balik, tapi sampai dia di Yaman tu, sampai di kuil dia tu ataupun di gereja dia tu, macam tinggal kepala lagi, tinggal otak lagi. Lepas tu dia mati. Itu kisah aja lah, panjang kisah. Kisah itu berlaku tahun di mana Nabi SAW dilahirkan. Itu petanda bahwa sebab itu peristiwa yang besar, menandakan ada Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman akan lahir. Maka lahirlah Nabi Muhammad pada tahun tersebut. Kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad ni memang panjang lagi lah. Kurang-kurangnya kita tahu waktu bila dia dapat wahyu pertama. Umur Gua Hira umur berapa masa tu? Umur 40 tahun. Surah apa yang diturunkan?
Surah Al-Fil. Oh. Surah Al-Alaq. Iqra. Nah, ingat tu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dipeluk. Kan Nabi Muhammad dipeluk. Lepas tu disuruh Iqra, bacalah. Lalu dilepaskan. Nabi pun kata, "Ma ana biqari." Saya tidak tahu membaca. Dipeluk lagi kali kedua, sama juga dilepas. "Ma ana biqari," kata dia. Kata Nabi, karena Nabi termasuk di kalangan orang Arab yang kebanyakan orang Arab ketika itu adalah orang ummi, yang buta huruf. Mereka tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tapi bukan bermakna mereka tidak pandai. Nah, ini sebagian orang salah faham. Dia kata, mustahil Nabi itu buta huruf, sebab orang buta huruf ni orang yang tidak pandai. Padahal orang Arab banyak yang buta huruf, tapi mereka dari kalangan orang yang pintar. Mereka kadang boleh bersyair, cuma kalau disuruh tulis mereka tidak boleh tulis. Mereka pandai dalam bahasa, cuma macam orang kita dulu-dulu lah, pandai juga kerja, pandai kira apa semua, pergi bekerja, tapi ialah tiada sijil kan, mungkin tiada SPM, tiada, dia tidak masuk sekolah. Lebih kurang gitulah kan. Jadi orang Arab dia banyak begitu, tapi mereka kebanyakannya orang-orang yang pintar, ingatan mereka sangat kuat. Okay? Jadi setelah Nabi diutuskan surah Al-Alaq tadi, Nabi artinya itu menandakan Nabi diutus menjadi seorang Nabi. Lalu lama selepas itu turun pula surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Wa rabbuka fakabbir, Tuhanmu besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah. Jadi dari ayat Al-Muddathir ini menandakan Nabi telah diangkat menjadi Rasul. Maksudnya Nabi kena berdakwah sudah. Karena Nabi dan Rasul berbeza. Nabi dapat wahyu untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan. Tapi Rasul wajib menyampaikannya. Maka mulalah dakwah Nabi. Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Nabi berdakwah di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Semua sekali 23 tahun. 40 campur 13 campur 10 berapa? Berapa? 32. 40 campur 13 campur 10. 63. Nabi wafat pada umur 63 tahun. Ingat tuh, kan? Kurang-kurangnya. Jadi kita kena kenal Nabi kita. Tanda kita banyak, kita kata kita cinta pada Nabi, kan? Bagaimana bukti kita cinta Nabi? Kita kena kenal Nabi kita, kena kenal. Kita baca sirah perjalanan hidupnya, maka akan memberi semangat dalam kita beramal, dalam kita mempelajari agama kita. Lalu kita pun kena sampaikan. Ingat tadi kata Imam Syafi'i, kalau Allah tidak turunkan surah melainkan surah Al-As, yang mana surah Al-As itu menyuruh agar kita yang pertama beriman, yang kedua beramal saleh, yang ketiga wa tawasaw bil haq, berpesan dengan kebenaran. Yani kita sampaikan apa yang benar, yang kita ketahui perkara benar tentang agama, tentang amalan, ataupun apa saja yang berkaitan kebaikan, kita sampaikan. Yang penting perkara itu adalah perkara yang benar, bukan perkara yang salah. Wa tawasaw bis sabr, berpesan-pesan dengan kesabaran. Maksudnya perlu bersabar. Dalam kita beramal soleh perlu bersabar. Dalam meninggalkan maksiat juga perlu bersabar. Dalam berhadapan dengan kehidupan juga perlu bersabar. Belajar perlu bersabar. Dia tidak orang bilang terus pandai, tapi kenalah bersabar. Maksudnya sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan lama-lama kita akan dapat mencapai apa yang kita ingini. Jadi itu secara ringkaslah apa yang yang saya ingin kongsikan berkenaan 3 persoalan di dalam kubur ini. Sebenarnya bukan mudah untuk dijawab. Dia perlu kita kuasai, kita amalkan. Maka insya-Allah mudah-mudahan kita semua akan dapat menjawab persoalan yang akan ditanya di alam kubur nanti. Karena di kubur ni kita ada 2, sama ada diberi nikmat atau diberi azab. Kita mau apa? Azab, dipukul oleh malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan doa. Satu amalan yang Nabi tidak pernah tinggalkan, yaitu sebelum memberi salam dalam solat. Nabi kata ini adalah amalan yang Nabi tidak pernah tinggalkan, yaitu membaca doa
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kata, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu daripada api neraka jahannam. Yang kedua, fitnah akhir zaman. A'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Yang kedua, azab kubur. Azab kubur ni diperolehi bagi orang yang tidak mampu menjawab persoalan dalam kubur tadi, dia akan diazab. Kan? Wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang ketiganya, fitnah kehidupan dan kematian. Orang hidup banyak fitnah. Ada orang yang sudah mati pun masih lagi terfitnah, terutamanya fitnah dalam kubur, kan? Yang keempatnya, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Ini yang akan datang. Maksudnya di akhir zaman akan keluar munculnya penipu terbesar sekali, yaitulah Dajjal. Dan Nabi ajarkan banyak juga amalan, antaranya surah Al-Kahfi kita baca. Okay? Dan kata Nabi, kalau ketika muncul Dajjal dan aku berada di tengah-tengah kamu, aku akan menjadi pembela kamu. Tapi ketika mana aku sudah tidak ada dan kamu melihat Dajjal itu ada, maka larilah sekuat-kuatnya. Jangan kita rasa, Dajjal saya berani. Jangan. Belum tentu, kerana dia membawa fitnah yang besar. Dia boleh bawa syurga dan neraka di tangan kanan dan di tangan kirinya. Dan ada orang yang terpedaya. Kebanyakan yang terpedaya adalah dari kalangan wanita. Banyak yang ikut jadi pengikut Dajjal. Jadi kita perlu hati-hati. Kita belajar agama, amalkan, lalu kita sampaikan. Dan yang paling penting sekali adalah kita bersabar. Wallahu a'lam, saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat yang boleh kita ambil bersama. Ada soalan tak? Kalau ada lah, kalau tidak ada mungkin kita tutup lah. Okey. Tiada kan? Macam biasalah kan, selalunya tiada soalan. Okey. Jadi yang baik datang dari Allah, yang lemah dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.